Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Ahibati billah, a'azzakumullah ta'ala jami'an. Para ikhwan dan akhwat, bimbingan skripsi di Istiba Makassar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala via daring. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan dan bimbingan perdana. Kita akan manfaatkan PowerPoint atau PPT yang berjudul Kerja Skripsi Saat Pandemi COVID-19 oleh Ustadz Ikhwan Wahid Minu. Insyaallah setelah kita membaca dan memahami bagaimana sih sebetulnya kerja skripsi saat pandemi COVID-19 ini, sungguh sangat menarik insyaallah. Yang pertama, kita harus move on dengan keadaan kita sekarang. Jangan terjebak dengan masa lalu. Masa sekarang adalah realitas yang harus dijalani. Yakinlah ada kebaikan di setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu terbagi tiga, waktu yang lalu tidak mungkin kembali, waktu sekarang yang sedang kita jalani, dan itulah sesungguhnya kehidupan kita, dan waktu yang akan datang yang belum tentu kita akan menjalaninya. Kemudian mari kita kobarkan semangat, ya. Kobarkan semangat kita semuanya. Jika sudah move on, sudah pahami, ayo semangat. Ibarat kendaraan, ya, semangatmu adalah bahan bakarnya. Semangat ini ada kaitannya dengan hati kita, ya, karena tempatnya dalam hati. Kemudian selanjutnya analisa, perhatikan, cek dengan baik judul penelitianmu. Judul penelitian kita, judul skripsi kita. Jika judul penelitian kita telah diterima oleh akademik, lakukan analisa mendalam agar segala persiapan dapat maksimal. Pakai analisis SWOT, ya. Oke, bahasa Arab juga bisa. Ma'ada, limada, kaifa, aina, gitu ya. Itu judul dibuat dalam bentuk lingkaran, kemudian kasih beberapa cabang. Dan selanjutnya siapkan referensi-referensi yang berkualitas. Dalam menulis skripsi, referensi adalah bagian yang sangat penting. Olehnya siapkan sendiri, ya, dan sedari awal referensi-referensi yang dibutuhkan. Tentunya sesuaikan dengan hasil analisa mendalam dari judul penelitian. Jadi agar kita tidak menghabiskan waktu untuk membolak-balik referensi atau buku-buku dan file, fokus dengan judul penelitian antum dan variabelnya, ya, jangan terlalu meluas. Karena memang skripsi itu adalah sebetulnya pengenalan, ya, pengenalan terhadap referensi-referensi, diutamakan yang terbaru, ya, 5 tahun terakhir, bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru sebetulnya, ya, seperti itu. Konsultasi selalu dengan pembimbing ini penting, karena sebagian kita sudah malas biasanya. Konsultasi sekarang cukup mudah, ya, karena via online. Beda dengan sebagian kampus itu memang orang-orang kolot dalam tanda kutip, ya. Sebagian prop itu saklek, ya, karena sudah tua, tidak mengenal yang namanya WhatsApp dan sebagainya. Zoom juga tidak tahu, email juga tidak tahu. Memang mereka harus datangi ke rumahnya, harus diketuk pintu rumahnya. Dan kadang-kadang itu sangat menyulitkan. Dan antum bersyukur di Istiba Makassar ini, antum tinggal ke WhatsApp saja, ke Zoom saja, dan langsung di asistensi di ACC. Nah, mendeskripsi pasti punya masalah. Pembimbing akan membimbing Anda sekemampuannya tentunya, mengarahkan kita khususnya dalam mengatasi persoalan dalam penyelesaian skripsi. Seringlah berkonsultasi, namun tetap sesuai dengan regulasi, ada fleksibilitas, ya. Karena juga ada peribahasa penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang bagus itu katanya yang berkualitas itu adalah yang ditandatangani oleh pembimbing. Karena sebagus apapun skripsi kita, tapi kalau tidak ditandatangani oleh pembimbing, ya, sebagian ikhwan itu sampai menangis-nangis, ya, sampai jam 12 malam datang ke rumah pembimbingnya untuk apa? Memohon dalam tanda kutip untuk ditandatangani skripsinya ketika tidak tepat waktu. Ya, mudah-mudahan di bimbingan kita tidak seperti itu, ya. Nah, selanjutnya mulailah menulisnya. Yang paling penting ibda, ya. Ibda binafsika tuslihul ummah.
Apapun alasannya jangan menunda-nunda ya. Menulis, mulailah menulis, jangan dahulukan dulu atau benar atau salah ya. Benar atau salah ini yang saya tulis ya. Ya meskipun ada yang mengatakan ini kan bukan wahyu. Memang bukan wahyu, tapi ada juga ya Al-Quran Sunnah kita tulis di dalamnya. Jadi intinya mulailah menulis, mulailah gerakan pena kita, tangan kita, keyboard kita untuk menulis, jangan menunda. Karena boleh jadi esok itu adalah waktu yang sibuk bagi antum. Kemudian selanjutnya jangan malas menulis. Maksudnya jangan malas melanjutkan menulis. Tentu saja malas akan sering menyerang mereka yang ingin menulis skripsi. Namun demikian ya, lawanlah kemalasan tersebut, jangan malas menulis. Ya. Setiap orang yang menulis itu, baik menulis buku, tesis, disertasi, itu ada patrohnya, memang waktu-waktu kemalasan. Terutama kalau kita lagi sendirian ya, sudah sendiri, tidak lagi bertemu sama ikhwah, tidak ada tidur sapa, tidak ada yang saling sharing terhadap judul kita, materi kita. Luar biasa itu menulisnya, sangat malas. Ya, malas, sangat malas ya. Bahkan untuk menulis satu kata pun seolah-olah sangat berat untuk menyalakan laptop kita. Padahal kita setiap hari menulis di status WhatsApp kita, chattingan kita, Facebook kita, bahkan mungkin berhalaman-halaman. Tapi kenapa untuk sesuatu yang jelas itu adalah tugas kita, skripsi begitu sulit ya. Jadi al-aham fal-aham, jangan malas ya. Selanjutnya buat target tulisan. Agar efektif menulis, buatlah target jadwal ya, baik itu target jumlah halaman yang akan ditulis, target pembahasan yang akan dibahas, target konsultasi, target waktu, target-target lainnya. Misalkan saya setiap hari harus menulis 1 halaman setiap jam berapa, misalkan setiap bada asar, misalkan seperti itu. Harus. Pokoknya sebelum yang lainnya, ini adalah sebuah kewajiban atau dinadarkan dalam tanda kutip harian kita. Karena kalau tidak seperti itu, yakinlah antum akan terlambat, bahkan bisa mengulang mungkin tahun selanjutnya. Selanjutnya semangat turun itu wajar ya, fluktuatif. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada, jangan sampai kita futur ya. Kalau futurnya dalam sunnah, ya maksudnya tetap dalam koridor sunnah, itu masih tahap wajar. Ya, saat rasa semangat berkurang jangan panik. Itu adalah hal wajar sebagai manusia biasa. Kita butuh istirahat, refreshing, jangan paksakan diri. Ya. Jangan paksakan diri karena pengalaman ya, ada orang yang terserang penyakit kepala yang berkepanjangan itu ya. Itu biasanya memaksakan, sebetulnya ya kondisi dirinya itu sudah kurang fit ya, kurang mendukung, tapi masih dipaksakan untuk bangun, untuk menulis ya, untuk melihat cahaya laptopnya. Jadi perlu ada juga jam-jam untuk istirahat. Misalkan biasakan untuk kailullah ya. Kailullah itu luar biasa, itu bisa ya mencas kembali otak kita ya. Baik, kemudian selanjutnya, tapi kalau semangat turun terus, ini gawat juga ya. Gawat juga ya. Misalkan kalau kita lagi naik pesawat ya, biasa ada hampa udara itu mungkin hal yang wajar ya, karena itu sudah hukum alam, itu hukum Allah. Tapi kalau turun terus itu pesawatnya hampa udara terus, wah bahaya juga ya, bisa terjun nanti ke lautan. Jadi jangan biarkan semangat turun terus, cari motivasi, ide-ide ya. Ya. Jadi bayangkanlah bahaya. Jadi kalau kita tidak segera bangkit ya, mencari motivasi. Dan salah satu motivasinya adalah ketika terus kita melihat bagaimana ihwa-ihwa yang duluan ya menyelesaikan. Misalkan beberapa ihwa itu sudah selesai, sudah siap melaksanakan proposal. Dilihat kita hadir ketika mereka ujian proposal, itu menjadi sebuah semangat juga. Sebagai contoh kan, bermisal ya tadihul maqal. Oh ternyata proposal seperti ini. Oh ternyata ujian proposal itu tidak sesulit yang kita bayangkan dan tidak sehoror yang menakutkan gitu ya. Kemudian selanjutnya, jika salah perbaiki, jika benar lanjutkan ya. Sudah kita sampaikan tadi, ketika menulis dan sudah konsultasi kepada pembimbing, apapun hasilnya berbahagialah. Jika salah perbaiki, jika benar lanjutkan. Dan segera, maksudnya ini tolong diperbaiki, ini sesuaikan dengan
KTI dan lain sebagainya ya. Ini ganti referensinya. Setelah antum iya kan, tolong jangan terlalu banyak berdebat, langsung saja perbaiki sekemampuan antum. Intinya ada progres, jangan diam di tempat. Jujurlah selalu, jangan curang. Banyak tantangan dalam menulis skripsi. Tidak jarang seorang belajar pintas dengan curang dalam menulis, seperti copy paste tulisan orang atau memalsukan referensi dan lain-lain. Tetaplah jujur, sebab nilai kejujuran lebih tinggi dibandingkan nilai selesainya skripsi antum. Nah, ini difleksibelkan saja hibatif kalau terkait dengan copy paste dan sebagainya ya. Seperti yang dimaksud dengan plagiat itu bukan berarti copy paste, tapi kadang-kadang kita lupa ya mencantumkan referensinya sebetulnya. Seperti itu ya. Di referensi yang kita ambil dari mana itu dicantumkan sesuai dengan KTI kita ya, panduan KTI Istiqomah Makassar. Kemudian selanjutnya barengi selalu dengan doa. Usaha kita ini selalu dibarengi dengan doa, dan di antara doa-doa yang terbaik adalah doa-doa orang tua kita ya. Apapun kebaikan yang antum inginkan, coba minta. Japri telepon, apalagi yang masih di rumah ya. Ibu, bapak, minta doanya saya agar dimudahkan menyelesaikan skripsi. Setelah itu antum bilang, setelah selesai skripsi menikah juga ya. Tidak apa-apa ya, doakan jadi sama orang tua ya. Sehebat apapun kita jangan sombong, tetaplah bersandar kepada Allah ya. Apapun yang kita raih dari prestasi sampai detik ini semuanya tak lepas itu adalah atas izin karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata. Yang beriman silahul mukmin mukhul ibadah. Ya, terakhir kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bimbingan kita ini bisa berlanjut dan bisa lancar, dan semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan skripsi yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Syukran wa jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.